Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang sangat dalam dan sangat menguatkan hati kita. Mari kita membaca Efesus 1 ayat 4-5. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sahabat terkasih, sebelum matahari pertama terbit, sebelum bumi diciptakan, sebelum kita lahir, Tuhan sudah memilih kita. Hari ini, kita akan merenungkan 3 kebenaran besar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kita dipanggil hidup kudus. Yang ketiga, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini, hati kita dikuatkan, identitas kita dipulihkan, dan iman kita diteguhkan untuk menjalani hari ini. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini berarti pilihan Tuhan atas hidup kita bukan keputusan yang mendadak. Bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih-Nya yang kekal. Dipilih berarti dikenal, diinginkan, ditetapkan. Sahabat terkasih, banyak orang hidup dengan luka penolakan. Ditolak keluarga, ditolak pasangan, ditolak pekerjaan, bahkan ditolak oleh diri sendiri. Tetapi pagi ini Tuhan berkata kepada kita, "Engkau dipilih olehku." Dan pilihan Tuhan tidak pernah berubah. Sahabat terkasih, firman Tuhan melanjutkan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya, kita dipilih bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk diubahkan. Kudus bukan berarti sempurna. Kudus berarti dipisahkan untuk Tuhan, hidup berbeda, hidup sesuai kehendak-Nya. Banyak orang berpikir, kalau aku sudah baik, baru Tuhan terima aku. Tetapi firman Tuhan berkata sebaliknya. Tuhan menerima kita terlebih dahulu, lalu Ia menguduskan kita. Sahabat terkasih, ayat 5 berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Inilah inti Injil. Kita bukan hanya hamba, kita bukan hanya umat, kita adalah anak-anak Allah. Dan ini terjadi melalui Yesus Kristus. Menjadi anak berarti memiliki hubungan, memiliki warisan, memiliki identitas, memiliki akses kepada Bapa. Sahabat terkasih, mungkin selama ini kita hidup dengan identitas yang salah. Merasa tidak dihargai, merasa gagal, merasa tidak pantas. Tetapi pagi ini Tuhan berkata, "Engkau adalah anakku." Sahabat terkasih, ada seorang anak kecil yang hidup di panti asuhan sejak bayi. Setiap pagi, ia duduk di dekat jendela besar di ruang tamu panti itu. Dari jendela, ia sering melihat keluarga-keluarga datang, membawa harapan, dan pulang membawa anak-anak lain. Satu persatu temannya dipanggil, dipeluk, lalu pergi. Sementara dia hanya duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, dan bertanya dalam hati,
Kenapa tidak ada yang memilih aku? Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ia mulai percaya satu kebohongan. Mungkin aku tidak layak dipilih. Sampai suatu hari datang suami istri. Mereka masuk dengan tenang, tidak langsung melihat anak-anak lain, tidak berkeliling. Mereka langsung berjalan ke arah anak itu. Mereka berjongkok, menatap matanya, dan tersenyum hangat. Lalu mereka berkata, "Kami datang untuk kamu." Anak itu bingung. Ia berkata, "Kenapa aku?" Pasangan ini mengeluarkan sebuah map. Di dalamnya ada foto-foto dirinya sejak bayi sampai sekarang. Mereka berkata, "Kami sudah melihat kamu sejak lama. Kami mengikuti pertumbuhanmu dari jauh. Dan kami sudah memilih kamu, bahkan sebelum kamu mengerti apa itu arti dipilih." Saat anak itu membaca surat adopsi itu, tangannya gemetar, air matanya jatuh, dan ia berkata dengan suara pelan, "Jadi, selama ini ada seseorang yang memilih aku?" Sahabat terkasih, hari ini Tuhan mau berkata hal yang sama kepada kita. Aku telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Bukan karena kita sempurna, bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih-Nya. Dan melalui Yesus Kristus, kita tidak lagi yatim secara rohani. Kita adalah anak-anak Allah. Sahabat terkasih, ketika kita mengerti bahwa kita dipilih, dikasihi, dan diangkat menjadi anak, maka hidup kita berubah. Yang pertama, kita tidak lagi hidup dalam rasa tidak berharga, karena kita tahu kita dipilih Tuhan. Yang kedua, kita tidak lagi hidup dalam dosa, karena kita tahu kita dipanggil hidup kudus. Yang ketiga, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, karena kita tahu kita adalah anak Allah. Sahabat terkasih, sebelum kita menjalani hari ini, mari kita lakukan 3 hal sederhana. Yang pertama, ingat identitas kita. Katakan dalam hati, "Aku dipilih oleh Tuhan. Aku anak Allah." Yang kedua, jaga hidup kita hari ini. Pikiran yang benar, perkataan yang membangun, tindakan yang berkenan. Yang ketiga, datang kepada Bapa. Sebagai anak, kita boleh berdoa, meminta, bersandar. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Hari ini, kami menerima identitas kami sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami hidup kudus, hidup benar, dan memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah kami hari ini. Pulihkan hati yang terluka, kuatkan yang lemah, dan teguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Mari kita ingat, kita dipilih, kita dikasihi, kita adalah anak Tuhan. Jalani hari ini dengan identitas yang benar di dalam Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.